Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakira Sultan, saya dari kelas PJKRD dengan NIM 2003 0150 1056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan PowerPoint yang sudah saya buat kemarin, yaitu yang tentang perkembangan olahraga di Indonesia, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan zaman Orde Baru. Dan materi pertama yaitu pendahuluan. Sejarah merupakan kajian sistematik tentang peristiwa masa lampau. Dengan memahami pengetahuan masa lalu, pemahaman itu turut membentuk masa kini atau keadaan sekarang dapat lebih dipahami dengan keadaan yang sebelumnya. Dengan pemahaman yang baik terhadap masa lalu serta kejelasan keadaan masa sekarang, di mana masa lalu dan masa sekarang itu sangat yang berbeda, baik itu dengan ceritanya ataupun alur ceritanya. Hidup kita akan lebih efektif dan lebih sehat menghadapi masa depan, supaya agar masa depan kita itu tetap cerah dan maju. Kita mampu menduga apa yang mungkin terjadi, bahkan turut membentuk untuk masa yang akan datang dan ikut menciptakan masa depan yang baik. Sejarah memberikan pembelajaran, bahkan dapat memberi ilmu bagi pemecahan persoalan petik yang sedang dihadapi. Meskipun ada masalah yang kita hadapi, pasti ada salah satu pemecahnya atau pokok permasalahannya. Sejarah olahraga tidak dapat dilepaskan dari sejarah pada umumnya. Olahraga mempunyai arti dan nilai masing-masing, karena berada dalam konteks semua aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, agama, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Kehidupan sosial ini berpotensi menentukan perkembangan pendidikan, jasmani, olahraga, rekreasi pada yang sama keolahragaannya sebaik turut menentukan jalannya sejarah. Saya akan munculkan PowerPoint saya di sini. Yang kedua adalah sejak zaman penjajahan di Indonesia, dengan sendirinya itu olahraga di Indonesia dipengaruhi oleh bangsa yang berkuasa dengan sistem dan cabang-cabang olahraga yang dilakukan di Belanda. Hal ini juga itu bisa memerlukan waktu di Indonesia. Tentunya misalnya sesudah Indonesia merdeka, olahraga tradisional di Bali kembali untuk dipopulerkan. Di samping olahraga yang sudah ada, bahkan kebijakan pemerintah Orde Baru olahraga dimasukkan pada garis-garis besar haluan negara ataupun olahraga. Dan yang kedua adalah olahraga merupakan kegiatan fisik yang mengandung sifat yang efektif atau sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang tua, dan kontroversi dengan unsur-unsur alam yang bersifat yang memiliki sifat pokok dari kegiatan olahraga yang ada di Jerman adalah permainan kesenangan atau kegiatan fisiknya untuk bertujuan permainannya itu sendiri, perasaan bahagia dan timbul dan kegiatan fisik tersebut serta kemajuan pribadi. Dan yang selanjutnya adalah olahraga telah terdapat dalam satu dan lain berbentuk di dalam semua kebudayaan. Bahkan dalam kebudayaan tertua sekalipun, olahraga dilakukan sebagai latihan perkembangan diri, rekreasi, pendidikan, mata pencaharian, tontonan, dan sebagai kebudayaan lainnya. Oleh karena itu, olahraga erat hubungannya dengan kehidupan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Yang kedua adalah olahraga pada umumnya itu mencerminkan nilai-nilai yang menjadi rujukan pada masyarakat. Dalam kenyataannya itu seperti olahraga merupakan sebuah kehidupan yang dikemas kompak, dan dalam kesempatan itu seorang belajar tentang nilai-nilai kebudayaan
Dan yang ketiga adalah karena alasan itulah maka banyak orang percaya bahwa olahraga itu merupakan wahana untuk membina dan sekaligus untuk watak kita sendiri. Selanjutnya, yang kelima, pendidikan jasmani dan olahraga dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia, perkembangan tidak dalam kesendirian. Sebagai sebuah sistem, pendidikan jasmani dan olahraga juga terkait dengan sistem besar. Bila kita diposisikan dalam pembangunan nasional yang bersifat makro ataupun maka perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga sangat bergantian. Kemudian bahwa sistem politik apakah mendukung atau menghambat atau memperhambat gitu, yang diterjemahkan dalam kebijakan publik sungguh amat menentukan arah, isi, bahkan cara mengelola pendidikan jasmani dan olahraga, karena karena keseluruhan kegiatan itu perlu untuk dukungan dari sistem supaya sumber daya terhadap struktur finansiasi dan alokasi dana apakah mencukupi atau tidak memadai. Sejarah pendidikan jasmani dan olahraga menunjukkan bukti-bukti empiris mengenai hal tersebut. Kita lanjut. Sejarah kejatuhan kompresor 1453 Masehi. Orang-orang Eropa menghendaki untuk dapat membeli sendiri rempah-rempahnya, yang pada waktu itu sangat amat langka dan atau mahal ya, dari tempat asalnya yaitu Indonesia. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba di Indonesia, yaitu pada tahun 1309 Masehi. Mereka kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris pada masa penjajahan. Cometzis and Houtman pada tahun 1396 menjatuhkan jangkanya di Banten. Sebenarnya maksud utama mereka datang ke Indonesia ialah berdagang, tapi kemudian maksud tersebut berubah menjadi ingin menguasai dan memerintah Indonesia waktu zaman itu. Dan kemudian di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan ekspresinya di Indonesia, maka kemudian terlihat masuknya keolahragaan di lingkungan militer. Kita lanjut. Pokok-pokok dari sistem Jerman itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem Jerman adalah hasil dari John Spitz dan Maul yang mengambil dasar dari Gutsmuth. B. Pangkal tolaknya kerjanya, sistem ini adalah kemungkinan bergerak dengan demikian. Maka banyak sekali latihan yang diberikan dengan dasar bahwa latihan yang dilaksanakan oleh anak-anak dengan baik mengendalikan akan faedah gerakan terhadap pelakunya. Kita lanjut. C. Beberapa sifat yang dapat dilihat pada sistem Jerman ini adalah, yang pertama itu latihan serta aba-abanya bersifat militer. Yang kedua itu pelaksananya menghendaki keseragaman dan perasaan waktu. Ketiga, latihan ditunjukkan dengan memperkuat otot-otot. Yang keempat, kebanyakan terdiri dari gerakan-gerakan statis. Dan yang terakhir adalah untuk pelaksanaan latihannya diperlukan alat-alat yang spesifik seperti stirling, sparkbars, rexstock atau gantungan dan sebagainya. Ya, kita lanjut. 9. Tanda-tanda penting dalam sistem Jerman ini adalah 1. Titik pangkalnya.
adalah latihannya itu sendiri yang ditunjukkan kepada pelajar gerak-gerak yang disebut latihan itu. Dan yang kedua, kepada yang akan melakukan latihan-latihan diberikan gambaran dan penjelasan sehingga memudahkan dalam melakukannya. Dan yang ketiga, dalam memberikan latihan-latihan sudah ada pemerintah dan aba-aba dalam pelaksanaannya. Dan yang kelima, sikap anggota badan selalu lurus. Dan anggota badan antara kanan dan lengan kiri selalu harus berjarak 45 derajat atau kelipatnya. Susunan pembelajaran terdiri dari latihan di tempat, dan yang kedua adalah latihan bergerak maju. Lanjut. Pada bulan Januari dan Februari 1916, Mikena telah melawat ke Stockholm untuk mempelajari sistem senam di sana. Sejak bulan Maret 1916, ia bekerja pada sekolah senam dan olahraga. Di sini ia masuk salah seorang yang dengan yakin menyetujui senam Swedia, dan pengetahuannya tentang sistem ini benar-benar mendalami di negara, baik itu yang didasarkan pada tentara Hindia Belanda sebagai perwira cadangan. Kursus itu lamanya hanya 3 bulan dan hasilnya juga langsung tidak besar. Kita lanjut. Nomor 11. Tetapi Mikena terus mengadakan porogana dan era-era antara lain di Jakarta, Batavia ya, dan dengan demikian berhasil menarik perhatian pembesar-pembesar Departemen van Orlog dan Departemen van Orvenwich and Eredins. Pada Departemen van Orlog lalu dibuka suara biro planning semacam bio pengembangan dan hiburan. Ya, yang terakhir, sementara itu atas pemerintah Mr. Van Kolonel yang berhubungan dengan jajahan Belanda, seorang kapten, ada 2 orang letnan dididik selama 2 tahun pada sekolah senam dan sport serta mengadakan lawatan ke Denmark, Norwegia dan Swedia untuk mempelajari senam di sana dengan maksud mengangkat beberapa bandungan masih dipakai lapangan-lapangan sport dengan gedung-gedung yang besar. Lanjut, nomor 12. PH lingkungan pelaksanaan senam dalam 4 macam, yaitu pertama, senam militer, latihan ketangkasan dengan menggunakan alat sehingga dapat menghadapi lawan. Tujuan latihan adalah membentuk keselarasan antara senjata dan pemakainya. Dan bentuk-bentuk latihan yang digunakan terdiri dari anggar, sarapan, bersangka dan lombak serta alat-alat lainnya. Latihan ini sebagai dasar di sekolah-sekolah militer di dunia hingga sekarang. Yang kedua atau B, senam medis. Latihan dilakukan dengan tujuan untuk kesehatan dari penyembuhan serta untuk mengatasi gangguan-gangguan tubuh fisik. Latihan dan menzage dan latihan-latihan zaman kuno. Dan yang 3, C, senam pedagogis. Senam yang dilakukan sendiri untuk membentuk keselarasan organ tubuh. Dan yang terakhir adalah senam estetik, melatih sikap dan gerakan sebagai perwujudan pikiran, perasaan menuju keselarasan jiwa dan raga. Senam dari sistem Swedia ini tidak menarik bagi anak-anak karena tidak memperhitungkan segi psikologi. Tak lanjut. Yang kedua, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan 1945 dan sampai 1967. Dengan dipromulgasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru.
pemerintah pendidikan dan pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitas fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digelarkan di setiap provinsi. Diusahakan pembentukan infeksi pendidikan jasmani antara lain di Sumut, Suteng, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Solo, dan Jatim. Dan yang kedua adalah tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas untuk mencapaikan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan 0102. Setelah keamanan segera pulih kembali pada akhir tahun itu digerakkan kembali dan dikembangkan. Hal ini pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki dijadikan titik tolak untuk mengembangkan olahraga dan menetapkan sistem pembinaan keolahragaan di Indonesia, yaitu ada terbagi menjadi dua, karena yang pertama keolahragaan di lingkungan sekolah dibina langsung oleh pemerintah, keolahragaan di lingkungan masyarakat dibina langsung oleh masyarakat. 14 tahun 1961 sampai 1963 merupakan masa di mana Indonesia dapat menunjukkan kemampuannya di lingkungan olahraga internasional. Setelah Indonesia diberi kepercayaan oleh negara-negara Asia pada Asia Games yang ketiga di Mania 1958 dengan ditetapkannya Asian Games 1962 di Jakarta, maka sadar akan tanggung jawab penyelesaian pembangunan Venus Asian Games. Kita lanjut nomor 15. Beberapa hal yang penting dalam mengalahkan olahraga Dewan Asian Games antara lain menggariskan dasar, tujuan atau olahraga. Yang pertama itu dasar dan tujuan gerakan olahraga di Indonesia untuk membangun olahraga semedemikian rupa sehingga menjadi alat perjuangan bangsa Indonesia guna mencapai tujuan revolusinya yang mempunyai dua segi, cita-cita nasional dan internasional. Yang kedua adalah cita-cita nasional yang meliputi bidang politis, sosial, ekonomi, kultur, meletakkannya kepada semua alat perjuangan satu kewajiban supaya mengabdikan segala kekuatannya kepada penyempurnaannya negara, kesatuan dan pembentukan masyarakat adil dan makmur. Olahraga dalam hal ini dapat menyumbangkan kekuatannya untuk membangkitkan semangat pembangunan, mempertinggi kekuatan jasmani rohani seluruh rakyat guna memulihkan keamanan di seluruh semesta dan mengerjakan penyelenggaraannya usia-usia lain di bidang sosial, ekonomis, dan pertahanan negara. Dan yang C adalah perkokohan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan menumpuk jiwa gotong royong serta kepribadian Indonesia. Dan yang keempat adalah memperbesar rasa kemampuan dan kepercayaan pada kekuatan sendiri. Daya tahan mental dan spiritual serta keluntanan bangsa. Dan F, dalam keseluruhannya membangun bangsa dan manusia itu di Indonesia baru. Dan yang ketiga, cita-cita internasional yang bertujuan membangun dunia baru, meletakkan kewajiban kepada seluruh bangsa Indonesia supaya bergerak di tengah-tengah bangsa dengan menyebarkan pengertian-pengertian tentang pandangan hidup Pancasila. Kita lanjut. Ke-16, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru. Departemen olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dengan fungsi yang selamanya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlakukan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan filsafat yang dianutnya. Tujuan dari pada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa segera dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati.
Dan yang ke-17 adalah berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang 1945, yaitu yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. Dan yang kedua, mempertinggi kecapakan dan keterampilan. Yang ketiga, membina, mempertahankan fisik yang kuat dan sehat. Kita lanjut, nomor 18. 2. Masa olahraga. Dengan selesainya perjuangan fisik, datanglah masa subut untuk gagasan-gagasan baru di sekolah. Di bawah panji pendidikan, terbitnya Undang-Undang nomor 4 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang 1954 memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Kita lanjut, nomor 19. Masa olahraga 1961 sampai 1966. Setelah tercium berita bahwa Jakarta akan lebih tuan rumah Asian Games secara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Olahraga ditingkatkan menjadi Jawaban Pendidikan Jasmani. Peningkatan itu secara politis semakin baik, semakin lancar. Baik, itulah tadi PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.